Nama saya akan menjelaskan terkait studi penerapan value mode and analysis atau VMA pada bidang konstruksi. Yang akan kita selesaikan adalah saya gunakan adalah jurnal dengan judul The Value Mode and Analysis of Tender for Construction Company in Indonesia dengan penulis yaitu Sugianto dan Darmawan tentang tahun terbitnya 2023 dan dipublish di jurnal Quality Access to Success dengan volume 24 isu 192 dan kategori 1.0.0 garis miring AS garis miring 24 titik 192 titik 0. Latar belakang penelitian ini adalah proses tender memegang peranan yang penting dalam keberhasilan proyek konstruksi. Namun masih banyak perusahaan di Indonesia yang gagal memenangkannya akibat kelemahan dalam dokumen tender dan estimasi biaya. Kegagalan ini seringkali dipicu oleh kurangnya identifikasi dan pengelolaan risiko secara sistematis. Untuk itu, penelitian ini menggunakan pendekatan value mode and analysis guna mengevaluasi potensi kegagalan berdasarkan tingkat keparahan yang kemungkinan terjadi dan kemampuan deteksi. Tujuannya yaitu yang pertama, mengidentifikasi faktor utama penyebab kegagalan tender di industri konstruksi, menganalisis tingkat risiko kegagalan menggunakan metode VMA, yang ketiga menentukan prioritas perbaikan berdasarkan nilai risk priority number atau RPN, yang keempat yaitu memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan peluang tindak tender. Metodologi yang digunakan yaitu Value Mode and Effect Analysis atau VMA merupakan metode sistematis yang dikembangkan oleh militer Amerika Serikat untuk mengidentifikasi potensi kegagalan sejak tahap perancangan, bukan setelah terjadinya kegagalan. Menurut penelitian Kiran 2017 sama N. Sirvasta 2012, metode ini digunakan dan kemudian diadopsi oleh industri kedirgantaraan dan otomotif karena kendalanya adalah menganalisis risiko melalui 3 komponen utama, yaitu tingkat keparahan, severity, frekuensi kejadian atau occurrence, dan kemampuan deteksi atau detection. Menurut penelitian Stamatis 2019, Pelakos et al. Tahun 2021, MA digunakan untuk menghitung risk priority number yang membantu dalam menentukan prioritas tindakan korektif guna mencegah kegagalan pada produk atau proses secara terakhir. Penelitian ini cara pengumpulan data yang dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada 75 perusahaan konstruksi nasional di Indonesia yang dirancang untuk menilai risiko kegagalan dalam memenangkan tender. Risiko dilakukan menggunakan pendekatan Value Mode and Effect Analysis atau VMA dengan 3 kriteria utama yaitu keparahan atau severity, frekuensi kejadian dan kemampuan deteksi atau detection yang masing-masing dinilai menggunakan 1 hingga di sini ada 3 tabel. Untuk tabel yang pertama yaitu tabel seperti tabel keparahannya, di mana skala 1 adalah skala yang ringan dengan keparahannya, hingga skala 5 adalah skala dengan keparahan berat. Di mana skala 1 itu dikategorikan dapat ditoleransi apabila pelanggaran prosedur itu minor dan tidak menyebabkan diskualifikasi. Untuk skor 2 dikategorikan sebagai tingkat keparahan yang ringan apabila memenuhi syarat tender tetapi tidak diundang pada tahap klarifikasi. Untuk skala ketiga dengan tingkat keparahan dapat dikategorikan sedang apabila dokumen diundang pada tahap klarifikasi tetapi ditemukan kelemahan yang signifikan pada dokumennya. Skala keempat dikategorikan tingkat keparahan tinggi apabila tim klarifikasi gagal menjelaskan dokumen tender. Dan skala kelima atau tingkat keparahan paling tinggi yaitu kritis apabila didiskualifikasi karena tidak memenuhi persyaratan. Untuk selanjutnya itu ada tabel yang kedua terkait tabel frekuensi kemunculan kegagalannya, di mana skala 1 itu frekuensinya kecil hingga skala 5 frekuensinya besar. Di mana skala 1 itu kemunculan kegagalannya dikategorikan sangat jarang bila terjadi 1 kali dalam 30 tender. Untuk yang skala 2 itu dikategorikan sebagai jarang apabila 1 kali
dalam 15 hingga 29 tender terjadi kegagalan. Dan untuk skala 3 dikategorikan sebagai cukup sering apabila satu kali kegagalan dalam 7 hingga 14 tender. Untuk skala 4 kategorikan sebagai sering apabila satu kali kegagalan dalam 3 sampai 6 tender. Dan yang paling besar adalah skala 5 yang dikategorikan sebagai sangat sering apabila setiap mengikuti tender selalu gagal. Yang selanjutnya ada tabel yang ketiga yaitu tabel kemampuan mendeteksi kegagalannya, di mana skala 1 itu skala terkecil hingga skala 5 yang semakin besar, di mana semakin sulit mendeteksi kegagalannya. Dengan skala 1 dikategorikan sangat mudah apabila pencegahan sangat efektif dan risiko hampir tidak mungkin terjadi. Untuk skala 2 itu pencegahan efektif dan kemunculan risikonya rendah. Untuk skala ketiga itu dikategorikan cukup apabila penyebab kegagalan kadang-kadang ada. Untuk yang skala 4 itu pencegahan dikategorikan sebagai sulit apabila pencegahan kurang efektif dan risiko sering berulang kali. Dan yang kelima itu dikategorikan sebagai sangat sulit apabila pencegahan tidak efektif dan kegagalan terus-menerus berulang. Kegagalan tender dianalisis melalui dua kelompok variabel utama, yaitu penyebab utamanya. Yang pertama adalah terkait dokumen tender, yang kedua adalah estimasi biaya, di mana masing-masing faktor ini dijabarkan dalam indikator reflektif dan peristiwa kegagalannya sesuai dengan ketentuan Perpres nomor 12 tahun 2021 tentang pengadaan barang jasa. Nah, ini terdapat dua tabel, di mana tabel yang pertama itu terkait dengan penyebabnya berdasarkan dokumen tender. Untuk faktornya itu ada spesifikasi, di mana indikator reflektifnya itu kurangnya spesifikasi yang akurat terkait dengan tender. Istilah katakannya itu sebagai kekurangan informasi tentang spesifikasi kontrak yang diminta. Kedua, kurangnya pengalaman pekerja, yang ketiga dengan kontrak tidak lengkap atau terperinci. Yang keempat, kurangnya tenaga ahli karena waktu yang disediakan terbatas. Untuk yang kedua itu ada faktor desain dasarnya, basic design, di mana indikator reflektifnya itu bukan berdasarkan lingkup pekerjaannya. Kedua, adanya kurangnya desain yang detail, di mana peristiwa kegagalannya itu seperti tingkat kematangan desain belum sepenuhnya tersedia pada saat tender. Lalu ada keterlambatan penyampaian dokumen tender. Yang ketiga, adanya kurangnya waktu untuk persiapan desain atau lebih sedikit data untuk desain dan kelengkapan lainnya. Yang keempat adalah perubahan pada data lapangan, seperti kondisi bawah tanah yang sebelumnya tidak diketahui atau diklasifikasikan. Untuk faktor yang ketiga yaitu ruang lingkup pekerjaan, di mana indikatornya adalah kurangnya rincian tentang ukuran pekerjaan. Peristiwa kegagalannya dapat dikenal seperti ruang lingkup pekerjaan tidak sesuai dengan gambar dan spesifikasi. Yang kedua, batasan lingkup pekerjaan yang tidak jelas dalam hal material yang digunakan. Untuk faktor yang keempat yaitu jadwal, di mana indikatornya adalah jadwal pelaksanaan dari pemilik tidak realistis, di mana contoh peristiwa kegagalannya yaitu perhitungan yang tidak akurat dan kurangnya kompetensi dan pengalaman dari pemilik. Untuk selanjutnya yaitu terkait tabel estimasi biaya, di mana faktor penyebabnya itu adalah dari sumber daya manusianya. Dengan indikator reflektifnya itu terjadi kesalahan estimasi. Contoh peristiwa kegagalannya adalah penaksiran tidak memahami ruang lingkup pekerjaan. Yang kedua adalah estimator kurang paham dalam membaca bahan dan spesifikasi pekerjaan. Yang ketiga, estimator tidak menganalisis harga jadwal setiap pekerjaan. Yang keempat, estimator tidak membuat daftar periksa persyaratan data untuk perhitungannya. Indikator yang kedua yaitu estimator tidak sesuai dengan estimasi biaya tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan, di mana peristiwa kegagalannya yaitu estimator tidak melakukan kunjungan lapangan untuk memahami kondisi lokasi. Dan untuk indikator selanjutnya adalah perkiraan kurang kompetitif dan cenderung memiliki harga yang lebih murah, di mana contoh peristiwa kegagalannya adalah karena estimator tidak meninjau kembali persyaratan yang diperlukan. Yang kedua adalah estimator tidak membuat jadwal pekerjaan pada waktu tender. Untuk indikator yang keempat yaitu nilai tender menjadi terlalu mahal
dan atau terlalu murah. Dengan peristiwa kegagalannya itu kurangnya personil yang berkualifikasi dalam perhitungan tender. Yang kedua adanya waktu perhitungan tender yang minimalis. Yang ketiga adalah estimator tidak meminta harga penawaran dari pemasok atau subkontraktornya. Yang keempat yaitu estimator tidak memperhitungkan fluktuasi harga di pasaran. Untuk indikator yang kelima yaitu kurangnya keterampilan pemasaran, di mana peristiwa kegagalannya adalah gagal dalam melakukan penawaran, negosiasi, dan kualifikasi. Detection-nya di mana tingkat kesulitan dalam mendeteksi kegagalannya. Lalu yang kedua adalah hitung rata-rata RPN di tiap variabelnya, di mana nanti dijadikan dalam satu variabel yang disebut total RPN. Yang ketiga adalah hitung nilai RPN kritisnya diperoleh dengan menghitung rata-rata dari seluruh total RPN yang telah didapat sebelumnya. Yang keempat, diidentifikasi resiko kritisnya, bandingkan antara RPN tiap indikator dengan RPN kritikalnya. Apabila nilai RPN lebih besar daripada nilai RPN kritikalnya, maka risiko tersebut dianggap kritis atau perlu tindakan korektif segera. Dan apabila RPN-nya kurang dari sama dengan RPN kritikalnya, maka risiko dianggap masih dapat ditoleransi. Hasil dan pembahasan terkait faktor kegagalan pada pelaksanaan tender. Untuk yang pertama adalah faktor atau variabel dari dokumen tender, di mana untuk faktor yang pertamanya itu yaitu spesifikasi. Nilai total RPN-nya kurang dari nilai RPN kritisnya, sehingga dapat dikategorikan tidak kritis. Dan untuk desain dasarnya, untuk faktor yang kedua yaitu desain dasarnya, nilai RPN totalnya itu lebih besar daripada nilai RPN kritikalnya, maka dapat dikategorikan sebagai kritis. Untuk faktor yang ketiga yaitu ruang lingkupnya, di mana nilai total RPN-nya lebih besar daripada nilai RPN kritiknya, maka dapat dikategorikan sebagai kritis. Dan yang faktor yang terakhir yaitu faktor penjadwalan, nilai total RPN-nya lebih besar daripada nilai RPN kritiknya, maka dapat dikategorikan menjadi kritis. Untuk hasil yang kedua, berdasarkan dari faktor atau variabel estimasi biaya, yaitu sumber daya manusianya. Untuk indikator reflektif yang pertama yaitu kesalahan estimasi, di mana nilai total RPN-nya kurang dari nilai RPN kritisnya, maka dapat dikategorikan tidak kritis. Untuk indikator yang kedua yaitu estimasi tidak sesuai kondisi lapangan, di mana nilai total RPN-nya lebih kecil daripada nilai RPN kritisnya, maka dapat dikategorikan tidak kritis. Untuk indikator yang ketiga yaitu estimasi kurang kompetitif atau terlalu rendah dari harga pasarnya, di mana total RPN-nya lebih besar daripada nilai RPN kritisnya, maka dapat dikategorikan sebagai kritis. Untuk indikator yang keempat yaitu nilai tender tidak tepat, dalam artian terlalu tinggi atau terlalu rendah, di mana nilai total RPN-nya lebih tinggi daripada nilai RPN kritisnya, maka dapat dikategorikan sebagai kritis. Dan yang kelima indikatornya yaitu kurangnya kemampuan dalam marketing, di mana nilai total RPN-nya lebih besar daripada nilai RPN kritisnya, maka dikategorikan sebagai kritis. Setelah dilakukan perhitungan analisis terkait nilai RPN-nya, selanjutnya diberikan saran perbaikan dari faktor-faktor yang memiliki potensi kegagalan tinggi, di mana faktor itu adalah yang pertama ada perencanaan desainnya, yang kedua adalah kompetensi pihak estimatornya, dan yang ketiga adalah kurangnya persiapan dari segi pemasarannya. Strategi perbaikan untuk faktor dengan yang memiliki potensi kegagalan tertinggi, yang pertama yaitu peningkatan kedalaman dokumen desain dan ruang lingkupnya, yang kedua pelatihan untuk estimator dan perencanaan waktu perhitungan yang lebih efektif, yang ketiga peningkatan kerjasama dengan vendor serta kemampuan pemasaran untuk tim penawaran.
Setelah perbaikan dilakukan, penilaian ulang dengan metode FMA dapat mengukur pengurangan potensi risiko menggunakan rumus risiko sebelumnya dikurangi risiko perbaikannya dibagi dengan risiko sebelumnya dikali 100, sehingga kita dapat mengetahui tingkat pengurangan risiko yang berpotensial. Angka ini bertujuan untuk mendukung proses perbaikan berkelanjutan dan meningkatkan daya saing perusahaan dalam proses standar di masa depan. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu penerapan metode Value and Effect Analysis atau VMA terbukti efektif dalam mengidentifikasi akar penyebab kegagalan perusahaan konstruksi dalam memenangkan tender. Hasil analisis menunjukkan bahwa kegagalan paling sering disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu kurangnya kelengkapan dalam dokumen tender dan kelemahan dalam sumber daya manusia dalam estimasi biaya. Untuk perbaikan sistematis dan berkelanjutannya perlu dilakukan guna mengatasi kegagalan tersebut, seperti pelatihan dan meningkatkan kompetensi estimator, kedua adalah penjadwalan pekerjaan yang lebih efektif, yang ketiga meningkatkan kolaborasi atau kerjasama dengan pihak vendor dan kontraktor guna memperoleh informasi harga yang lebih akurat. Pendekatan proaktif dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko sejak tahap awal proses tender memungkinkan perusahaan untuk meminimalkan potensi kegagalan dan meningkatkan daya saing. Dengan demikian, penerapan FMA tidak hanya membantu dalam evaluasi risiko, tetapi juga menjadi alat strategis untuk meningkatkan efektivitas proses produksi secara menyeluruh. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.